Lebih baik mengutus murid dua aliran, bersama-sama menyelidiki pulau di sekitar untuk mengatasi masalah. Aku melihat manusia dan siluman tinggal bersama di dalam kota. Saudara Shen, jangan dianggap remeh. Tongco? Konon ilmu istana Wuyue itu tiada tanding. Izinkan aku mencobanya. Aku juga ingin mencoba teknik pengendalian api balai Xingcheng. Yeye, Di jalan ramai seperti ini, kenapa tidak cari tempat lain untuk berduel? Lama tidak bertemu, lebih baik kita mencari tempat minum teh. Chang Yue. Ah, kalian semua datang. Kami juga baru saja tiba. Jadi, kalian datang ke pertemuan aliran gunung dan laut. Yang berani bertarung di depan gerbang Sekte Wan Xian, mungkin hanya kalian. Ayo pergi, kita bicara di penginapan. Baik, Ayo. kita sudah lama tidak Lama tidak bertemu. Iya. Hari ini harus berkumpul dengan baik. Iya, benar. Baik. Terima kasih. Silakan masuk, Tuan. Kalau digigit, gigiku bisa patah ya. Itu kerang teko. Hah? Cangkangnya akan terlepas jika terkena asam. Rasa cuka meresap ke daging. Saat makan, tambahkan sedikit jeruk nipis. Rasanya akan lebih segar dan enak. Tongco, kamu sungguh berwawasan. Kamu bahkan tahu ini. Meski Tuan Tu tidak dekat laut, makanan lezat dari Tahua selalu tersedia. Kelak kamu datang ke kerajaan Yue, aku akan memberimu makanan lezat setiap hari. Oh iya, Xiu Yuan, ku dengar kali ini kalian bertemu yaksa di tebing putih. Apa yaksa itu sungguh sekejam yang dikabarkan? Dia hanya roh iblis jahat dari 500 tahun lalu. Tidak perlu ditakuti. 500 tahun lalu, Sekte Dewa bisa menghancurkan jiwanya. Kali ini juga pasti bisa. Adik Jang, Pangeran Ying, Ada perlu apa? Guru memberi perintah, murid Istana Wuyue beristirahat sebentar. 2 hari lagi kita keluar kota bersama murid aliran laut untuk mencari jejak suku iblis. Tempat ini dekat Laut Timur, dan adatnya berbeda dari dataran tengah. Ingat, murid sekte harus hati-hati dalam bicara dan bertindak. Jangan berkonflik dengan sekte lain. Berhati-hati dalam bicara dan bertindak. Kuharap kakak perguruan Jin juga mengingatnya. Kakak Jin sudah mau pergi? Bagaimana adik kecil? Orang licik itu tidak mencari masalah denganmu kan? Mencari masalah. Itu. Ku perkenalkan dulu. Dia adalah kakak seperguruan terdekatku di Istana Wuyue. Namanya Teng Xiguang. Kakak seperguruan ku perkenalkan. Mereka semua adalah teman baikku saat di akademi. Chi Tongco, lalu Yeye, dan Chang Yue. Kamu bilang Qin Yangling adalah orang licik. Apa dia sudah menindas Li Fei? Bukan hanya menindas, dia hampir saja mencelakai Li Fei dengan tuduhan mata-mata suku iblis. Sebenarnya apa yang terjadi? Istana Wuyue sangat jelas melindungi orang sendiri. Bagaimana kalian bisa menahannya? Tidak bisa. Aku akan memberi Qin Yangling itu pelajaran untukmu. Sudahlah. Setelah menguasai ilmu, aku akan kuhajar dia sampai babak belur, biar dia tahu aku Pang Cui tidak mudah ditindas. Yeye dan yang lain sudah beristirahat, kamu pun harus istirahat. Li Fei. Sebenarnya ada apa di antara kamu dan Xiu Yuan? Dia beberapa kali menyelamatkanku. Jadi, kamu sudah memaafkannya? Kamu masih ingat 10 larangan sihir? Kitab kuno dari Qing Qiu itu?
Sebelum pergi ke altar pahlawan, dia memasang teknik boneka pengganti untuk memindahkan rasa sakitku. Jadi dia memang tidak pernah berniat menyakitimu. Saat di istana Wuyue, aku pernah memarahi, mengusir, bahkan melukainya. Tapi dia selalu menjagaku, takut aku berada dalam bahaya sekecil apapun. Guruku pernah bilang, segala sesuatu di dunia ini tidak mampu melawan waktu. Kita harus belajar melepaskan. Sudahlah, jangan bahas dia lagi. Ku dengar kamu juara pertama di kompetisi daun 1000. Hebat sekali. Oh iya, aku harus berterima kasih atas batu cian milikmu. Itu juga karena Xi Yuan mengalah padaku. Aku ke kamar dulu. Li Fei sekarang makin cantik saja. Bahkan dia lebih cantik dari Tuan Putri. Pangeran terlahir berstatus mulia dan berdarah bangsawan. Setiap kali Li Fei melihat pangeran, dia sampai terpaku. Dia pasti menyukai pangeran. Tidak mungkin salah. Dulu itu karena kita semua masih kecil. Sekarang, sudahlah, jangan diteruskan lagi. Kenapa kamu bawa kotak itu? Bukannya pangeran bilang Li Fei paling suka barang yang berkilau keemasan dan menyuruhku menyiapkan banyak perhiasan emas dan pusaka emas? Apa masih mau diberikan? Li Fei, aku ingin bicara denganmu. Tentang apa? Jika aku sungguh adalah yaksa, apakah kamu akan membunuhku? Kamu bukan yaksa. Kamu hanya dirasuki yaksa. Aku sendiri tidak yakin. Bagaimana bisa kamu seyakin itu? Yaksa begitu jelek. Mana mungkin kamu adalah dia? Li Fei, wujud bisa dijelma. Cerewet. Ku bilang bukan ya bukan. Jangan membantah. Apapun yang terjadi di masa lalumu, kamu tetaplah Xi Yuan. Dulu begitu. Kelak juga sama. Baik. Siapapun diriku, aku ingin kamu ingat. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Li Fei, ayo, ku bawa ke suatu tempat. Aku belum sarapan. Dijamin ada makanan enak. Tunggu, pergi kemana? Ini sarapan yang ku minta juru masak Istana Tuan Tu buat dengan teknik perpindahan 1000 li. Teknik perpindahan 1000 li. Pusaka apa itu? Wah. Tongco, kamu pasti dewa pembawa rezeki ya? Banyak sekali emas. Apa kamu suka? Tangkap dia! Tangkap! Berhenti! Berhenti! Keluarkan otaknya untukku! Siapa kalian? Beraninya membuat masalah di wilayah Balai Guangsang. Itu bukan urusanmu. Tongco, ada apa? Tangkap mereka! Maju! Ayo, Apa itu? Siapa dia? Ada apa itu? Coba lari. Seluruh kota Tuanming adalah wilayah kekuasaanku. Kemana kamu bisa lari? Li Fei. Galen. Shi Chengtian.
Dua orang ini adalah tamu kehormatan Sekte Wanshan. Atas dasar apa Balai Kuangseng mempersulit mereka di jalan? Tidak peduli siapa mereka. Jika sudah mengacaukan bisnisku, berarti sudah melanggar aturan kota Tuan Ming. Bahkan jika Tuan Sen datang sendiri, dia pun tidak bisa ikut campur. Mereka baru tiba di sini. Aturan apa yang mereka langgar? Mereka melukai anggota Balai Guangseng. Kalian yang lebih dulu menyiksa siluman kecil dan hendak mengambil otaknya. Kota Tuan Ming punya aturan tegas, dilarang menyiksa dan membunuh siluman. Tuan melanggar dengan sengaja. Apakah tidak ingin tinggal di Laut Timur lagi? Salah paham. Ini salah paham. Menyiksa siluman apa? Mereka yang salah lihat. Dan aku hanya sedikit menghukum peliharaan spiritual yang tidak patuh. Aku tidak mengganggu lagi. Aku pamit dulu. Pamit dulu. Tuan Si, kita pergi begitu saja. Tahukah kamu siapa orang itu? Siapa? Dia penguasa 76 pulau di Laut Timur. Jika menyinggungnya, pasti tidak akan berakhir baik. Mundur. Mundur! Li Fei. Bagaimana kabarmu? Lumayan. Gelin, Ada apa dengan mata Tongco? Bagaimana? Apa serius? Tidak apa-apa, hanya terkena sebuk sisik. Istirahat beberapa hari, pasti akan sembuh. Syukurlah. Kakak seperguruannya Galin, terima kasih. Namanya bukan itu. Namanya Luli, kakak seperguruan. Dia kakakku Chang Yue. Dia adalah kakak Ye. Kakak seperguruan lu, adikku selalu keras kepala. Terima kasih sudah menjaganya. Tidak perlu sungkan. Kelin adik seperguruanku, sudah seharusnya kujaga. Aku harus melapor kepada guru tentang masalah Balai Guangseng. Aku pamit dulu. Hati-hati di jalan ya. Nanti aku mencarimu. Kelin, bagaimana bisa ada sekte seperti Balai Kuangseng di Laut Timur? Balai Kuangseng selalu bertindak semena-mena. Mereka anggap siluman sebagai milik pribadi dan selalu bertindak kejam. Setiap sekte itu berbeda. Meski guruku tidak menyukainya, tapi tidak bisa ikut campur langsung. Sepertinya orang bermargashi itu sangat takut pada Luli. Keluarga Lu keluarga besar di Laut Timur. Pulau-pulau di sekitar berada di bawah kekuasaan keluarganya. Wajar si Chang Tian merasa segan. Kelin, apa semua sekte aliran laut menindas siluman seperti Balai Guangseng? Sekte Wanshan tidak begitu. Kami membuat janji spiritual dengan suku siluman. Selama ratusan tahun kami selalu hidup berdampingan dengan damai. Belakangan ini memang ada beberapa siluman yang bertindak aneh. Apa mungkin suku iblis sedang berulah diam-diam? Bagaimana keanehannya? Tiba-tiba muncul banyak siluman yang entah dari mana dan tidak pernah ditemui di kota Tuan Ming. Kudengar orang Balai Kuangseng menangkap beberapa. Siluman di kota juga sering lepas kendali. Mungkinkah ada hubungan dengan bencana laut? Guru pernah berkata, saat bencana laut terjadi, air dari 4 samudera akan mengalir balik ke Kuishu, menghubungkan dataran tengah dengan wilayah luar 4 samudera. Banyak siluman juga akan masuk ke dataran tengah karena itu. Mungkin keduanya memang berhubungan. Apakah keanehan siluman sungguh ada hubungannya dengan suku iblis? Matamu terluka. Besok jangan ikut pergi ke laut lagi. Coba buka matamu. Apa kamu bisa melihat? Ada apa? Apa masih terasa sakit? tidak sakit. Aku hanya tiba-tiba merasa tidak bisa melihat juga bagus. Dengan begini,
kamu bisa selalu menggandeng tanganku. Tidak berpisah lagi. Itu, kamu tenang saja. Aku pasti tidak akan mengabaikanmu. Istirahatlah lebih awal, jangan takut. Kamu juga datang berkunjung. Aku baru selesai berkunjung. Itu, silakan. Sampai besok. Aku memang tidak berniat lepas tangan. Kelak juga tidak akan. Aku juga. Kalau begitu kita andalkan kemampuan masing-masing. Baik. Colin, apa kamu menyukai Yeye? Kamu tahu, dulu saat kamu menangis di akademi, aku belum mengerti. Tapi kemudian kamu tiba-tiba datang ke Laut Timur. Sepertinya aku sudah mengerti. Apakah aku terlihat sangat menyedihkan? Kamu selalu cerdas dan ceria. Kenapa tidak belajar melupakan? Aku juga ingin melupakannya. Namun selama bertahun-tahun, aku, kakak, dan kakak Ye, kami adalah keluarga. Aku selalu berpikir ingin menjadi adik baik yang paling patuh bagi kakak dan gadis kecil yang membuat kakak Ye khawatirkan. Namun itu terlalu sulit. Kukira dengan datang ke Laut Timur aku bisa melupakan semuanya. Hanya saja hari ini, saat melihat mereka, aku baru sadar bahwa ternyata aku masih sendirian. Mengapa di dunia ini tidak ada orang lain yang kuinginkan itu? Aku terus mencarinya. Kamu pasti bisa menemukannya. Untung masih ada kamu yang bisa menemaniku dan mendengarkan semua omong kosongku. Kamu benar. Memang untung ada aku. Bagaimana mungkin kamu sendirian? Kalian sudah dengar? Apa? Muncul pulau pemakan manusia baru. yang benar Semua saja. orang yang mendarat di sana sudah dimakan. Begitu. Matamu belum sembuh, kenapa sudah keluar? Kembali dulu. Aku tidak apa-apa. Aku akan melindungimu. Tenang saja. Aku akan melindungi Tongco. Kamu, adik kecil. Ini jimat penangkal Mara Mahasakti. Cepat simpan. Cepat. Simpan baik-baik. Bau apa ini? Ini dilukis dengan air kencing perjaka. Dijamin ampuh. Simpan saja. Cepat simpan baik-baik. Sebelum datang pagi ini, aku sudah meramal perjalanan ini. Hasil ramalannya sangat buruk. Awalnya hasil ramalannya bahaya menjadi aman. Tapi ada satu bilah ramalan yang tiba-tiba patah. Itu berarti mendapatkan lalu kehilangan. Pertanda sangat jahat. Apa maksudnya? Maksudnya, meski kita bisa kembali dengan selamat kali ini, kita tetap akan kehilangan sesuatu. Kalau bukan kehilangan jiwa, bisa jadi kehilangan uang.
Intinya, bawa ini bersamamu untuk menjamin keselamatan. Kakak seperguruan Teng. Dari mana kamu mendapat air kencing berjaka ini? Anugerah dari langit. Perintah berkumpul, ayo cepat pergi. Semuanya, pulau ini aneh. Harap lebih berhati-hati saat berpencar untuk mencari nanti. Jika ada keanehan, segera beri peringatan. Baik. Hati-hati ya, kamu hati-hati ya. Hati-hati. Li Fei. Kalian berhati-hatilah. Kakak. Kakak. Kakak Ye. Menurut catatan kuno, Pulau Fanghu ini setidaknya sudah berusia puluhan ribu tahun. Mungkin saja ada hal aneh di dalamnya. Kalian harus tetap dekat, jangan sampai berpencar. Adik kecil, ini suara pria atau wanita? Aku bertanya padamu, adik. Adik kecil. Adik seperguruan Lei. Kenapa tetap berpencar? Bukankah ini rumput Phoenix di Jingqiu? Di pulau ini juga ada. Kenapa semakin mirip dengan Jingqiu? Xiyuan, Tongzhou, kakak seperguruan Teng. Ikuti aku. Bagaimana aku bisa kembali ke Jingqiu? Guru, Hei, Pang Cui, ku minta kamu jaga rumah. Kamu tidak menjaganya. Lobaknya sudah tua begini, sayang sekali. Bagaimana bisa dimakan? Aduh. guru, akhirnya guru kembali. Guru pergi kemana selama ini? Aku susah sekali mencari guru. Hei, nak, dengar. Guru pergi mengurus urusan. Sebelumnya sudah kupesan padamu agar mencari kakak seperguruanmu di akademi. Kamu ini. Lalu guru, Aduh, sayang sekali lobak ini. Sudah setua ini, tidak enak dimakan. Sayang sekali. tidak tua. Aku buatkan lobak rebus untuk guru. Pang Cui! Hei, Pang Cui! Cepat lari! Cepat lari! Guru, guru! Guru, guru! Cepat! Cepat pergi! Guru! Guru!
begitu, kelak juga sama. Kamu bukan si Yuan. Siapa kamu sebenarnya? Bang Cui, aku adalah Yaksa. Ini palsu. Semuanya palsu. Jika hari sejernih es, langit runtuh pun tidak terguncang. Tenang dalam segala perubahan, jiwa dan hati tetap damai. Benda apa itu? Jangan lari! Segumpal lumpur hijau. Xiuyan, sadarlah. Xiuyan, kamu bukan Yaksa. Jangan dikuasai aura iblis. Xiuyan. Lucy. Li Fei, apa aku melukaimu lagi? Dasar bodoh. Kamu tadi hampir dikuasai energi iblis lagi. Tekadmu goyah, pikiranmu kacau. Apa yang diajarkan paman guru Kuang Wei padamu? Latihanmu jadi sia-sia. Mana jimat menangkal mara dari kakak Teng? Kamu telan ke dalam perut. Mulai sekarang,
Kuatkan pikiranmu. Kalau kamu sampai kerasukan hantu atau aura iblis lagi, aku tidak menerimamu lagi. Kamu masih mau menerimaku? Kembali ke Tuan Ming dulu, baru kuperhitungkan denganmu. Kalau tidak, aku terlalu rugi. Cepat jalan, cari yang lain dulu. Tongco. Selama Tongco sudah menguasai api suci Xuanhua, mulai sekarang tidak ada yang berani menindas kerajaan Yue lagi. Li Fei! Li Fei! Kakak Kaisar! Kakak Kaisar! Kakak Kaisar! Kakak Kaisar! Paman! 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 Kakak Kaisar! Kakak Kaisar! Li Fei. Tidak. Jangan pergi. Li Fei. Jangan tinggalkan aku sendirian. Li Fei. Tongco! 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 Cepat sadar! Tongco! Lumpur busuk itu sudah lenyap, kenapa dia belum sadar? Konon monster ilusi melahap mimpi buruk. Jika obsesinya terlalu mendalam, sekalipun aura ilusi lenyap, tetap tidak bisa sadar. Lalu bagaimana ini? Apa ada cara memecahkannya? Tongco, Tongco, sadarlah, sadarlah. Li Fei. Li Fei. Kamu sudah kembali, Li Fei. Li Fei. Sudahlah, apapun yang kamu lihat tadi semua itu palsu. Itu hanya ilusi yang diciptakan monster ilusi. Hah? Semuanya palsu. Semuanya palsu. Kamu palsu. Aku asli. Kamu tidak kunjung sadar, jadi aku masuk ke mimpimu dengan aroma pemikat. Li Fei, kamu yang asli. Syukurlah kamu asli. Jangan tinggalkan aku. Aku hanya memilikimu. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku selamanya. Aku sungguh hanya memilikimu, Li Fei. Tongco. Li Fei, Li Fei. Tongco. Jangan tinggalkan aku. Li Fei. Sadarlah. Tongco, Jangan. Tongco. Jangan tinggalkan aku. Li Fei. Jangan tinggalkan aku. Li Fei. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku, Li Fei. bukan. Jangan tinggalkan aku. Jangan sampai terseret olehnya. Sadarlah, sadarlah. Li Fei. Li Fei. Nai, Bagaimana? Kamu tidak apa-apa?
Jangan dipikirkan lagi. Semuanya ulah lumpur busuk itu. Semua yang dimimpi itu palsu. Jangan dipikirkan. Ada orang. Gelin! Gelin! Chang Yue. Iya. Kalian baik-baik saja? Tidak apa-apa. Hanya saja kami sudah melihat sesuatu yang aneh. Apa yang kalian lihat? Memulihkan kerajaan Golu dan musnahkan pavilion Longming. Lalu jadi pahlawan besar. Namun, semuanya hilang dalam sekejap. Hanya mimpi sesaat belaka. Tetap sendirian pada akhirnya, tanpa akhir yang baik. Semua itu palsu. Hanya ilusi. Lupakan saja. Oh iya, apa kalian melihat Gelin? Gelin! 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 Gelin, sadarlah. Sadarlah. Kakak Ye. Apa kamu terluka? Aku... Saudara Lu, bukankah kamu berjaga di kota Tuan Ming? Kenapa kamu juga datang? Guruku menyuruhku datang membantu. Kakak Lu, akhirnya kamu datang. Apa saudara seperguruan lain juga datang? Cepat bawa aku menemui mereka. Aku bawa kamu pergi. Sudahlah. Mereka sudah tidak melihat lagi. Terima kasih kakak Lu. Sampai kapan kamu mau pura-pura? Apa? Kamu menyukai Yeye kan? Hari itu kamu ingin bunuh diri di tebing. Juga karena dia. Kakak Lu pandai bercanda. Bukankah kamu orang yang aku sukai? Justru kakak seperguruan, kamu selalu bersikap dingin padaku. Benar-benar membuatku sedih. Kamu benar-benar mengagumiku? Atau hanya menjadikanku sebagai tameng? Tempat ini tidak aman. Ayo cepat pergi. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja kan? Tidak disangka ada iblis ilusi di pulau ini. Monster ganas ini sangat kejam dan juga licik. Dia ahli menciptakan ilusi. Hanya mereka yang bertekad kuat mampu memecahkan ilusi dan juga membunuhnya. Entah murid mana yang bisa melakukannya. Kira-kira siapa yang melakukannya? Bagaimana bisa? Murid dari mana? Siapa ya? Kenapa bisa seperti menurutku? Aku juga tidak tahu. Mungkin jimat penolak marah milik kakak Teng yang ampuh. Ah, Di mana kakak Teng?
Kakak seberguru anteng. Kakak seberguru anteng, ada apa denganmu? Jangan ditanya. Aku hampir saja dipaksa orang. Dipaksa? Dipaksa menjadi pemimpin sekte Istana Wuyue. Menjadi pemimpin sekte? Ah, Apa salahnya menjadi pemimpin sekte? apa bagusnya menjadi pemimpin? Kalau mau biar kamu saja. Memperpendek umur dan melelahkan. Untuk apa aku harus menyiksa diri sendiri? Apa tidak enak tidur dan bermalasan tiap hari? Kakak, cepatlah sadar. Bukankah aku harus cepat sadar? Jika aku belum sadar lagi, jubah pemimpin sekte sudah dipakaikan padaku. Wah, Kakak Jin, ada apa denganmu? Kamu dipukuli orang di dalam mimpi. 我写成诗，万丈浮华，换与你那几茶，冥界缠绕，相拥相杀最难掐。执迷挣扎，心生万法，今生爱又发芽，万劫不敌，一缕相牵挂。陪你山崩塌，海成沙，枯枝桠开出花，携手奈何桥佛图塔，献一怒马，总在执念尽头，心软难以下，情理中盼又何妨执掌，与你共幻化。就像万里云霞，换与你那几茶，万箭穿心，同病相加，却阴哑。情深年长，闻梦落塔，摇曳离苦生花，花掌重铸凌八荒金叉，陪你山崩塌，海成沙，枯枝桠开出花，携手奈何桥佛图